Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakif Salam Sofyan dari TIA 23, NIM akhir 008. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Baik, pengertiannya. Yang pertama ada OSI atau Open System Interconnection Model. OSI adalah model referensi jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk membantu pengembangan protokol jaringan. Model ini terdiri dari 7 lapisan layer yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data. Tujuannya adalah untuk memecah kompleksitas komunikasi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Kemudian ada eh, TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Model. Eh, TCP, TCP atau IP adalah standar protokol jaringan yang lebih praktis dan banyak digunakan di internet. Model ini hanya memiliki 4 lapisan dan dikembangkan berdasarkan protokol internet. TCP or IP berfokus pada bagaimana data dikirim dari satu titik ke titik lain melalui jaringan, dari pengamatan hingga penerimaan data. Baik, di sini ada OSI versus TCP atau IP. Di sini ada tabelnya. Application yang model OSI dan model TCP IP, application layer 7 dan sini application layer 4. Deskripsinya adalah menyediakan antarmuka bagi aplikasi jaringan misalnya HTTP, FTP di OSI dan TCP IP. Pada TCP IP lapisan ini juga mencakup fungsi presentation dan session pada OSI. Kemudian ada presentation layer 6 pada model OSI bertanggung jawab untuk enkripsi, kompresi, dan pengodian data, misalnya SSL, JPEG, dan GIF. Kemudian di model OSI yang ketiga ada session layer 5, yaitu mengolah sesi komunikasi antar aplikasi. Contohnya protokol NetBIOS dan PPTP. Kemudian di sini ada yang nomor keempat dari model OSI ada transport layer 4, kemudian model TCP ada transport layer 3. Deskripsinya adalah bertanggung jawab untuk pengiriman data secara andal atau tidak andal dengan protokol seperti TCP atau UDP. Kemudian ada network layer 3 dan internet layer 2 dari TCP IP menangani pengamatan dan routing paket data. Contohnya protokol IP dan ICMP. Kemudian data link layer 2 dan network interface layer 1 mengatur pengiriman data dalam jaringan lokal berfungsi fungsi framing dan akses ke media fisik. Kemudian ada physical layer 1 dari model OSI menangani transmisi bit merah melalui media fisik atau kabel dan nirkabel. Protokol yang berfungsi di setiap lapisan OSI. Lapisan 7, application layer. Protokol ada HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, dan DNS. Fungsinya adalah menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan, menangani fungsi-fungsi seperti transfer file, pengiriman email, dan pengelolaan DNS. Lapisan 6 ada presentation layer. Yang protokol ada SSL atau TLS, JPG, dan GIF. Bertanggung jawab untuk enkripsi, kompresi, dan pengodian data untuk ditampilkan atau diproses oleh aplikasi. Kemudian lapisan 5 ada session layer, yaitu ada protokol, yaitu NetBIOS dan PTP. Fungsinya adalah mengelola sesi atau koneksi antar aplikasi, termasuk pembukaan, pemeliharaan, dan pengetikan sesi komunikasi. Kemudian lapisan 4 ada transport layer, yaitu protokol TCP UDP. Fungsinya menyediakan pengiriman data yang andal atau TCP atau tidak andal UTP dan melakukan kontrol area serta segmentasi data. Kemudian lapisan 3 ada network layer, yaitu protokol yaitu ada IP, ICMP, ARP, RIP, OSPF. Fungsinya adalah menangani pengalamatan IP dan routing paket data antar jaringan. Kemudian lapisan 2 ada data link layer, protokol yaitu ada internet, Ethernet, PPP, ARP. Fungsinya adalah mengelola pengiriman data di dalam satu jaringan lokal, framing, dan akses ke media fisik. Kemudian ada lapisan 1 yaitu physical layer, protokol yaitu tidak spesifik berkaitan dengan media fisik. Kemudian ada fungsinya yaitu menangani transmisi bit merah melalui kabel atau nirkabel termasuk standar seperti Ethernet dan Wi-Fi.
Baik, ini perbandingan TCP versus UDP. TCP three-way handshake. Kemudian ada TCP, Transmission Control Protocol. Pengirimannya itu terjamin. TCP memastikan bahwa data dikirimkan dengan andal dengan mekanisme kontrol aliran, pengakuan atau acknowledgement, dan retransmisi jika terjadi kesalahan. Kemudian ada koneksi berorientasi. TCP memerlukan proses handshaking 3 arah untuk membangun koneksi seperti data yang dapat dikirim. Seperti contoh gambar tersebut. Kemudian ada segmentasi dan penyusunan kembali. Data dipecah menjadi segmen-segmen kecil dan disusun kembali di sisi penerima sesuai urutan. Contoh penggunaannya itu HTTP atau HTTPS, FTP, dan email. Kemudian ada perbandingan TCP versus UDP. Baik, di sini ada TCP versus UDP. TCP itu connection oriented, sedangkan UDP itu connectionless. Oke, TCP yaitu Transmission Control Protocol. Pengirimannya terjamin. TCP memastikan bahwa data dikirimkan dengan andal, dengan mekanisme kontrol aliran, pengakuan atau acknowledgement, dan retransmisi jika terjadi kesalahan. Koneksi berorientasi. TCP memerlukan proses handshaking 3 arah untuk membangun koneksi sebelum data dapat dikirim. Ada segmentasi dan penyusunan kembali, yaitu data dipecah menjadi segmen-segmen kecil dan disusun kembali di sisi penerima sesuai urutan. Contoh penggunaannya adalah HTTP atau HTTPS, FTP, dan email. Lanjut, perbandingan TCP versus UDP. UDP atau User Datagram Protocol pengirimannya tidak terjamin. UDP tidak menyediakan mekanisme pengakuan atau retransmisi sehingga tidak ada jaminan bahwa data sampai dengan benar atau dalam urutan yang tepat. Kemudian koneksi tidak berorientasi, tidak ada handshaking. Data dapat langsung dikirim tanpa memerlukan proses pembuatan koneksi. Lebih cepat tapi kurang andal karena tidak ada kontrol aliran atau penyusunan ulang data. UDP lebih cepat tapi kurang andal dibandingkan TCP. Contoh penggunaannya seperti streaming video, audio, game online, dan DNS. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Terima kasih.